Jabatan tahun 2020 Angkatan Kedua Universitas Negeri Malang Prodi IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil video pembelajaran untuk ujian kinerja, di mana video tersebut saya ambil secara daring pada pukul 14 WITA karena di pagi hari sedang dilaksanakan penilaian akhir semester. Demikian perkenalan dari saya. Om Santi Santi. Selamat sore anak-anak. Sore Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik Bu. Ya, semuanya cerah-cerah mukanya ya. Baik Bu. Kelihatan cerah mukanya semuanya. Ya, semuanya cantik-cantik ya. Bagaimana sinyalnya nak? Bagus? Bagus Bu. Ya, kondisikan agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Kondisikan agar mencari tempat yang bagus jaringannya atau sinyalnya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Ibu mohon untuk Mela memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik Bu. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mela sudah memimpin doa. Baik, untuk pembelajaran hari ini, Ibu tetap ingatkan kalian untuk presensi ya nak ya. Nanti tetap kalian presensi atau absen di Google Classroom ya. Di Google Classroom itu sudah Ibu share format absennya, jadi tinggal kalian isi ya. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, Ibu tetap mengingatkan ke kalian agar tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan di rumah. Kalau misalnya keluar tetap pakai masker, kemudian cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun ya. Baik, anak-anak, sebelum ke pembelajaran Ibu mau tanya ya. Biasanya kalau kalian ke sekolah itu pasti ada yang bawa motor sendiri atau ada yang diantar oleh orang tuanya. Nah, pasti pernah saja kalian mengalami pengalaman di mana pada saat ke sekolah itu tiba-tiba di tengah jalan sepeda motornya mogok atau sepeda motornya mati. Nah, karena salah satunya mungkin karena bensinnya habis. Ya, bensinnya habis. Nah, kira-kira kalau misalnya sudah bensinnya habis, bisa enggak berjalan sepeda motornya? Tidak Bu. Tentunya tidak ya, tiba-tiba mati mesinnya ya. Kemudian biasanya apa yang kalian lakukan? Mengisi ulang dengan bahan bakar. Iya, membelikan bensin ya. Biasanya kalian dorong dulu ya. Berarti di sini ada kata kunci yang Ibu garis bawahi, yaitu di sini ada kaitannya dengan energi kalau kita ingin melakukan suatu gerakan atau perubahan. Jadi, nah, terkait dengan pertanyaan Ibu tadi itu, ya, kemudian sudah dijawab kaitannya dengan energi. Nah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kita hari ini, nak. Jadi, kita akan membahas materi mengenai energi, ya, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya anak-anak. Yang pertama, melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat mengerti pengertian energi. Kemudian yang kedua,
dapat menjelaskan macam-macam bentuk energi. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi sumber-sumber energi. Kemudian tujuan yang keempat adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk perubahan energi. Jadi dalam langkah pembelajaran berikutnya, kalian akan belajar lebih banyak secara asinkronus, ya, secara asinkronus lewat WhatsApp group, ya. Jadi Ibu akan mengirimkan LKPD nanti, di mana di dalam LKPD itulah kalian akan bekerja. Ya, seperti yang sudah biasa kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalian akan memecahkan atau menemukan konsep suatu pelajaran lewat diskusi dengan kelompok dipandu dengan LKPD. Ya, baik, sebelum itu Nak, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran, ya, video terkait fenomena energi, ya. Silakan disimak, ya. Apakah sudah bisa muncul, Nak? Bisa, Bu, bisa. Bisa, ya. Baik, Ibu akan putarkan, ya. Hai teman-teman, yuk coba lihat di sekeliling kita banyak sekali energi. Lampu, kipas angin, membutuhkan listrik untuk menyala. Semua sumber energi yang kita gunakan sekarang dapat dari bahan bakar fosil seperti batu bara, Ya, coba disimak ya. dan gas alam. Jutaan pemakaian bahan bakar fosil ini tidak dapat buruk bagi bumi kita karena akan menghasilkan polusi yang dapat mencemari udara, air, dan tanah kita. Untungnya sekarang sudah ada yang namanya sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang tersedia dari alam dan dalam jangka waktu yang relatif panjang, sehingga kita tidak perlu khawatir akan kehabisan. Baik, jangan videonya. Ibu minta pendapat, ide, atau pertanyaan setelah menyimak video tersebut. Kira-kira siapa yang mau Saya, memberikan Bu. sharing? Ya, silakan Wahyu. Dari tayangan tersebut banyak sekali saya mendengar kata-kata energi. Sebenarnya apa sih pengertian dari energi tersebut, Bu? Ya, jadi tadi Wahyu setelah menyimak video stimulus yang Ibu berikan itu, banyak sekali katanya Wahyu mendengar kata energi. Jadi, apa sih sebenarnya energi? Itu pertanyaan dari Wahyu. Ibu tampung dulu ya Wahyu pertanyaannya. Kemudian ada lagi enggak Ya, Bu. yang bertanya atau memberikan pendapat atau ide? Lakukan aktivitas kehidupan, banyak sekali kita membutuhkan bentuk energi listrik, Bu. Ya. Apalagi bentuk energi yang kita butuhkan. Oh, berarti maksudnya Sukerti, dalam video tersebut banyak sekali dikatakan bahwa dalam melakukan aktivitas kita banyak membutuhkan sumber energi listrik. Nah, selain sumber energi listrik, apalagi bentuk-bentuk energi yang dibutuhkan dalam menunjang aktivitas atau kehidupan manusia? Mungkin seperti itu pertanyaannya Sukerti ya? Ya, Bu. Ya, Ibu tampung dulu pertanyaannya. Atau masih ada lagi Nak yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Dewi. Dewi ceria sekali kelihatan mukanya. Apa pertanyaannya, Wi? Tadi saya menyimak energi listrik untuk menyalakan kipas angin, menyalakan lampu. Bagaimana hal itu bisa terjadi, Bu? Oh, berarti mungkin bagaimana kok bisa dari listrik dicolokkan berubah ternyata bergerak seperti itu ya. Kemudian saklar Ya, Bu. kan lampu menyala. Bagaimana prosesnya? Mungkin itu maksudnya ya. Ya, Bu. Iya. Baik, Ibu akan tampung semua pertanyaan itu dan tidak akan Ibu jawab terlebih dahulu karena harapannya nanti kalian bisa menemukan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan konsep-konsep yang akan kalian temukan dari mengerjakan LKPD dengan membaca bahan ajar,
bahan ajarnya kan sudah Ibu share ya di Google Classroom-nya ya, sudah ada tuh bahan ajarnya. LKPD-nya pun sudah Ibu share di sana. Jadi nanti harapannya setelah diskusi kalian akan menemukan konsep-konsep terkait dengan energi. Kemudian menemukan sendiri pertanyaan-pertanyaan itu, jawaban dari pertanyaan itu. Nah, kelompoknya Mela baru sampai nomor berapa, Mela? Sudah sampai 4, Bu. Wih, cepat sekali Dewi nulis ya. Itu hasilnya sudah berdasarkan jawaban dari teman-teman juga kan? Sudah hasil diskusi dengan teman-teman? Sudah, Bu. Ya, jadi jangan jawab sendiri ya, diskusikan biar benar-benar paham. Nanti misalnya kalau ada beda pendapat, gimana nanti jawaban yang dipakai. Terus jangan lupa pakai referensi yang ada di bahan ajar. Jadi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan terkait yang ada di LKPD tersebut, kalian bisa pakai referensi dari bahan ajar, atau bisa juga kalian mencari informasi dari misalnya buku yang lain, atau bisa search di Google. Boleh ya, Nak ya? Tapi kalian harus pintar-pintar membaca informasi, jangan baru membaca, menemukan satu jawaban langsung kamu pakai. Dibaca dulu. Boleh buat di bukunya. Boleh Nak, boleh. Oh iya. Ibu tetap memantau kegiatan kalian di WA Group ya. Jadi kelihatan di sini Nak, siapa yang benar-benar berdiskusi. Nanti walaupun kalian bekerja dalam kelompok, Ibu akan bisa memantau siapa sih di dalam kelompok yang benar. Baik anak-anak, gimana? Sudah 25 menit ya. Kira-kira sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Sudah ya. Baik, bagus sekali kerjasamanya Nak. Tadi sudah Ibu pantau di WA grup kalian. Itu semuanya sudah berdiskusi dengan aktif sekali ya. Kelompoknya Wahyu, ya. Kelompoknya Dewi, ya. Nah, semuanya sudah saling mengirimkan pendapatnya, sudah memberikan jawaban masing-masing. Ya. Baik, untuk kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan kesempatan untuk kelompoknya Wahyu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ibu akan menayangkan hasil kerjanya di WA Group, kemudian Wahyu jelaskan atau presentasikan ke teman-temannya yang lain ya. Bagaimana jawaban dari hasil diskusi dalam LKPD yang kamu kerjakan dalam kelompok kamu. Silakan Wahyu, Ibu kasih kesempatan untuk menjelaskan ke teman-temannya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Untuk kegiatan yang pertama, berdasarkan peristiwa di atas, hal apakah yang dapat membuat mobil mogok dapat bergerak perlahan dengan didorong? Jawabannya yaitu yang membuat mobil mogok dapat bergerak perlahan yaitu tenaga yang dikeluarkan oleh kedua orang tersebut atau kekuatan otot dari kedua orang tersebut. Yang kedua, ketika bagaimanakah kedua orang tersebut dikatakan mengeluarkan tenaga atau energi? Yaitu ketika mobil tersebut mengalami perpindahan atau perubahan posisi dari posisi awal mogok. Kemudian yang ketiga, jadi bagaimanakah pengertian dari energi?
Nah, energi tersebut adalah suatu kegiatan untuk melakukan suatu pekerjaan atau usaha pada suatu benda. Baik, stop Kemudian, dulu Wahyu. Stop dulu. Untuk kegiatan 1 sudah dijawab. Ada pendapat dari kelompok lain? Sama hasilnya seperti itu kira-kira? Apa ada hasil yang berbeda atau pendapat yang berbeda? Gimana? baik untuk kegiatan kedua, yaitu berdasarkan gambar nomor 2, bentuk energi apakah yang dimanfaatkan pada peristiwa menjemur pakaian? Yang dimanfaatkan adalah energi matahari. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor kedua, berdasarkan gambar nomor 3, bentuk energi apakah yang dimanfaatkan pada peristiwa tersebut sehingga lampu dapat menyala, yaitu energi listrik. Kemudian nomor 3, berdasarkan gambar nomor 4, bentuk energi apakah yang dimanfaatkan agar lampu senter dapat menyala, yaitu energi dari baterai atau energi kimia. Kemudian pertanyaan nomor 4, berdasarkan gambar nomor 5, bentuk energi apakah yang dimanfaatkan pada peristiwa tersebut sehingga anak-anak tersebut dapat bermain bulu tangkis dengan saling memukul dan melempar secara bergantian, yaitu menggunakan energi mekanik atau energi potensial plus energi kinetik. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, berdasarkan beberapa gambar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari tersebut, maka sebutkanlah bentuk-bentuk energi, ya, PLTA, kincir angin, pusat energi tidal. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, berdasarkan gambar tersebut, manakah yang merupakan sumber energi tak terbarukan atau tidak dapat diperbarui? Contohnya yaitu sumber energi tambang atau minyak bumi dan pusat nuklir. Nah, pertanyaan nomor 3, jelaskan perbedaan antara sumber energi terbarukan dengan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang keberadaannya tidak pernah habis dipakai atau dapat diperbarui. Kemudian sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang keberadaannya tidak dapat diperbarui atau dapat habis dipakai. Ya, lanjut, Nak. Melanjutkan ya. Bisa, Ya, ya. bentar dulu. Ya. Baik, untuk kegiatan keempat, di sini ada tabel, ada kegiatan sumber energi dan bentuk perubahan energi. Untuk kegiatan pertama, yaitu sumber energinya yaitu dari energi angin. Kemudian bentuk perubahan energinya yaitu dari energi angin menjadi energi gerak. Kemudian untuk peristiwa kedua, sumber energinya yaitu energi listrik. Kemudian bentuk perubahannya yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian untuk kegiatan ketiga, sumber energinya yaitu energi listrik. Kemudian bentuk perubahannya yaitu listrik menjadi energi kalor atau panas. Kemudian yang keempat yaitu sumber energinya yaitu listrik. Bentuk perubahannya yaitu energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian untuk yang kelima yaitu sumber energinya yaitu sumber energi listrik. Kemudian bentuk perubahannya listrik menjadi bunyi. Ya, sudah sampai yang nomor 6 ya, Dek ya? Ini yang nomor 6, Bu. Ya, Sekarang nomor 6, sumber energinya yaitu sumber energinya gerak atau gerakan dinamo pada roda sepeda. Dan bentuk perubahannya energi gerak menjadi energi cahaya. Ya, lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk energi yaitu terdapat energi panas, energi listrik, energi kimia, energi mekanik, dan energi tidal. Kemudian nomor ketiga, sumber energi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada energi terbarukan. Energi terbarukan adalah sumber energi yang keberadaannya dapat diperbarui atau tidak habis dipakai. Misalnya energi matahari, energi angin, dan energi tidal. Kemudian sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang keberadaannya tidak dapat diperbarui jika habis dipakai. Misalnya sumber energi tambang, bumi, dan sumber energi nuklir. Kemudian yang keempat,
Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, yaitu yang pertama, energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya, contohnya lampu. Kemudian yang kedua, energi angin menjadi energi gerak, yaitu menerbangkan layang-layang. Kemudian yang ketiga, energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin. Kemudian keempat, energi listrik menjadi panas atau kalor, contohnya rice cooker atau penanak nasi. Kemudian yang kelima, energi listrik menjadi bunyi, contohnya gitar listrik. Kemudian yang keenam, energi gerak menjadi energi cahaya, contohnya dinamo sepeda. Sekian Bu presentasi dari kelompok kami. Iya, terima kasih Dek Wahyu, presentasinya bagus sekali ya. Nah, dari presentasi kelompoknya Dek Wahyu, itu Ibu lihat jawabannya sudah hampir benar semua ya. Sudah benar. Mungkin bisa disempurnakan lagi. Atau sebelum Ibu perjelas lagi terkait konsep yang kalian pecahkan di LKPD tersebut. Apakah ada kelompok yang punya pendapat lain terkait dengan jawabannya di LKPD? Semua hampir sama, Bu. Sama? Ya. Kalau misalnya sudah sama, nah sekarang Ibu akan perjelas lagi materi yang kalian temukan jawabannya di LKPD tersebut berdasarkan tayangan video pembelajaran agar lebih jelas ya. Jadi tunggu dulu Nak, Ibu akan putarkan ya. Tolong disimak Nak ya dengan baik. Apakah teman-teman jumpa lagi bersama Kakak Channel Legurles. Nah, pada video kali ini kita akan belajar di layar tentang kalian? energi. Nah, di video ini kali ini kita akan belajar tentang pengertian dan contoh dari energi. Nah, jadi apa sih energi itu? Energi itu didefinisikan sebagai kemampuan suatu benda atau sistem untuk melakukan Coba kerja. yang belum, Jadi, coba contoh di kita setting kalau biar bisa. ini dari si coal itu apa ya? Batu bara. Nah, dari batu bara, dari energi kimia dibakar untuk memanaskan air gitu ya, menjadi energi apa? Energi menjadi energi listrik dalamnya, jadi dari energi kimia. Jadi dari energi kimia gitu ya. Ini adalah contoh-contoh beberapa perubahan energi yang bagaimana mengubah energi yang ada di sekitar kita menjadi energi listrik. Itu yang Ibu putarkan Nak ya, itu mempertegas tadi dari hasil kegiatan kalian di LKPD terkait dengan pengertian energi, kemudian bentuk-bentuk energi, sumber energi, contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, dari proses kalian melakukan kegiatan diskusi di LKPD, kemudian kalian sudah menyimak tadi video pembelajarannya, kemudian tadi pada saat diskusi kalian kan sudah membaca bahan ajar yang Ibu sharing di Google Classroom-nya ya. Kan itu kalian pakai juga membantu menjawab permasalahan yang terdapat di LKPD. Nah, dari proses tersebut, berarti pertanyaan tadi kalian di awal itu sudah ketemu jawabannya. Tadi kan ada 3 orang yang memberikan pertanyaan, ya, terkait video yang Ibu tayangkan di awal. Itu ada beberapa orang yang bertanya tadi, ada Wahyu ya, bertanya, kemudian siapa lagi yang bertanya, yang nomor 2 siapa tadi bertanya itu? Dewi apa siapa ya? Kemudian yang ketiga, oh ya, yang kedua Sukerti ya, yang ketiga baru Dewi. Nah, dari ketiga pertanyaan tersebut, dari semua pertanyaan tersebut, Ibu rasa sekarang pasti kalian sudah bisa menemukan jawabannya. Karena buktinya tadi kalian sudah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terdapat di LKPD. Nah, silakan Tsunami mungkin. Bentuk-bentuk energi yang kita butuhkan dalam menunjang aktivitas kita yaitu energi panas, energi listrik, energi kimia, dan energi mekanik. Ya, jadi selain energi listrik, bentuk energi lain yang kita butuhkan dalam kehidupan kita itu ada energi panas, energi kimia, dan ada energi mekanik. Baik, itu jawabannya ya. Untuk yang pertanyaan nomor 2 sudah benar. Lanjut pertanyaan terakhir.
Ya, siapa yang bisa jawab? Saya Bu Skerti. Ya, silakan Sukerti bantu jawab, Nak. Lampu dapat menyala akibat adanya aluran listrik yang kemudian diubah menjadi cahaya melalui pijaran pada filamen di lampu. Bahasan arus listrik dapat aliran elektronik dari benda berpotensi tinggi ke benda berpotensi rendah. Sudah melakukan aktivitas pembelajaran dengan baik. Baik. Dari pertanyaan, dari kegiatan pembelajaran tersebut, kira-kira kesimpulan apa sih yang bisa kita dapat dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Wahyu, ya. Baik Wahyu, silakan Ibu kasih kesempatan Wahyu menyimpulkan. Baik, dari kegiatan yang sudah kita lakukan dari tadi, saya dapat menyimpulkan yang pertama, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Yang kedua, bentuk-bentuk energi yaitu energi kimia, energi panas, energi gerak, energi bunyi, dan energi listrik. Kemudian yang ketiga, sumber-sumber energi ada dua, yaitu sumber energi terbarukan. Contohnya matahari, air, angin, energi tidal, dan panas bumi. Kemudian sumber energi tak terbarukan, contohnya hasil tambang, bumi, dan nuklir. Kemudian yang keempat, bentuk perubahan energi. Yang pertama, ada energi cahaya menjadi energi kimia, misalnya proses fotosintesis. Kemudian energi cahaya menjadi energi listrik, misalnya panel surya. Kemudian energi listrik menjadi energi panas, misalnya setrika, kompor listrik, solder, dan oven. Kemudian ada energi listrik menjadi energi kimia, contohnya penyetruman aki. Kemudian ada energi listrik menjadi energi gerak, contohnya mesin cuci dan kipas angin. Kemudian ada energi listrik menjadi energi bunyi, misalnya televisi dan radio. Kemudian ada energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya lampu. Sekian Bu yang bisa dapat saya simpulkan. Baik, terima kasih. Gimana teman-teman yang lain sudah menyimak kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Dia? Sudah, Bu. Iya, baik. Terima kasih ya Wahyu. Nah, dari kesimpulan pembelajaran tersebut, nah Ibu ingin bertanya sekarang. Kita sudah melakukan proses pembelajaran dengan cukup panjang. Tentunya kalian pasti dapat memetik manfaat yang kamu dapat terkait kehidupan kamu sendiri atau kamu kaitkan dengan kehidupan kamu sehari-hari. Apa manfaat yang kamu peroleh dengan mempelajari materi energi? Kira-kira siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya? Bahwasannya dari materi ini saya mendapatkan manfaat seperti ini, Bu. Nah, kira-kira siapa? Siapa yang bisa menyampaikan manfaat terkait dengan materi yang kita dari pembelajaran kita hari ini? Ya? Yang saya peroleh dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat mengetahui terkait konsep energi sehingga dalam kehidupan kita dapat memanfaatkan energi dengan baik, Bu. Contohnya energi yang tidak dapat diperbarui seperti sumber energi tambang bumi seperti minyak atau bensin. Iya, jadi dengan mempelajari sumber energi itu bahwasanya ada sumber energi terbarukan, ada yang tak terbarukan, terutama yang tak terbarukan ya Nak ya, yang bisa habis itu harus kamu pakai dengan hemat ya. Misalnya menggunakan sepeda motor ya. Itu kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, jangan artinya berseliweran menggunakan sepeda motor agar bensinnya tidak cepat habis. Nah, itu manfaat yang diutarakan oleh dia. Ibu, baik Nak, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingatkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Dan ingat, ini sudah mau memasuki hari-hari kalian menjelang penilaian akhir semester. Jadi Ibu harapkan kalian belajar dan mempersiapkannya dengan baik di rumah.
Baik, sekian dari Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita akan lanjutkan materinya terkait dengan energi mekanik. Jadi kita akan membahas apa itu energi mekanik secara lebih lanjut. Ya, secara lebih jelas lagi. Sekian dari Ibu. Terima kasih sudah berperan aktif dalam pembelajaran. Sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan semangat. Ibu harap kedepannya juga tetap semangat seperti ini ya nak ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Ya.